Manajer Umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, percaya bahwa Honda dan Yamaha membuat kesalahan strategis dengan memfokuskan pengembangan motor MotoGP di sekitar juara dunia masing-masing, Marc Marquez dan Fabio Quartararo. Sebaliknya, Ducati memiliki 8 motor di grid 2 kali lebih banyak dari Honda dan 4 kali lebih banyak dari Yamaha. Tetapi Dall'Igna juga terkenal suka menanyai pembalap Desmo Sedici yang paling lambat sekalipun untuk mendapatkan umpan balik dan ide. Hal ini tentu saja tidak terjadi dalam semalam, tetapi Ducati kini telah naik di atas raksasa Jepang, Honda dan Yamaha, yang memenangkan setiap balapan MotoGP selama musim 2011 sampai 2015. Setelah menyapu bersih 3 gelar juara pembalap, tim, dan konstruktor tahun lalu, Ducati telah memenangkan 11 dari 14 balapan sejauh tahun ini termasuk balapan sprint. KTM memiliki 2 kemenangan dan Honda 1 kemenangan. Yamaha memiliki posisi ketiga terbaik untuk Quartararo yang merupakan pembalap terdepan di atas motor Jepang dengan posisi ke-8 dalam klasemen poin. Yamaha berada di urutan kelima dan terakhir dalam gelar konstruktor dengan Honda di urutan keempat di belakang pabrikan Eropa Ducati, KTM, dan Aprilia. Kesalahan strategis mereka adalah mengikuti hanya satu pembalap. Berdasarkan pengembangan motor mereka pada hasil dan umpan balik dari pembalap terkemuka dari setiap rek. Kata Dall'Igna mengutip GP1.com yang dikutip La Stampa. Pembalap Ducati Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan Johann Zarco saat ini memimpin perburuan gelar juara dunia 2023 menuju Assen akhir pekan ini. Dall'Igna menegaskan bahwa tim order hanya akan berlaku jika salah satu pembalap kami bertarung untuk kejuaraan melawan lawan dari merek lain. Namun jika situasi saat ini terus berlanjut hingga akhir musim, Dall'Igna memastikan bahwa setiap pembalap Ducati akan memiliki kebebasan untuk memainkan kartunya. Dall'Igna memberikan motivasi kepada anak buahnya di Ducati. Saya mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus bangga dengan apa yang kami lakukan, tidak normal untuk mendapatkan hasil seperti ini. Ini sangat jarang terjadi, terutama di kelas kompetitif MotoGP, jelasnya. Untuk mencapai hasil yang luar biasa seperti ini, pujian harus diberikan kepada semua orang para rider, orang-orang yang bekerja di rumah, tim, staf Ducati di lintasan. Semua orang memberikan yang terbaik layaknya para juara, ujar insinyur asal Italia ini. Seringkali apa yang dikatakan oleh pembalap bintang, sang juara bukanlah hal yang sebenarnya karena bakatnya menutupi masalah pada motornya. Paradoksnya, untuk mengembangkan sebuah proyek dengan baik, Anda harus mendengarkan semua suara, semua pembalap, ujarnya. Semua orang memberikan yang terbaik, seperti para juara. Saat ini ada 4 Ducati yang berada di puncak klasemen kejuaraan dunia, namun Gigi Dall'Igna tidak memiliki preferensi. Saya menyukai semua pembalap saya dan saya ingin mereka semua mendapatkan kepuasan yang pantas mereka dapatkan. Tetapi jelas bahwa pada akhir tahun hanya satu yang akan menjadi juara, katanya. Yang terpenting adalah bahwa ini adalah tantangan yang adil dan setara, itulah yang paling menarik bagi saya. Jika salah satu pembalap kami akan bersaing memperebutkan gelar juara dengan rival dari merek lain, kami akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membantunya. Sebaliknya, jika kami tiba di akhir tahun dengan situasi yang sama seperti saat ini, setiap pembalap Ducati akan bebas memainkan kartunya. Pungkas pembalap asal Italia itu, yang sangat bangga dengan kiprahnya. Situasi rumit Honda dan Marc Marquez terus mendominasi berita MotoGP. Terlebih lagi dalam 3 balapan terakhir di mana perasaan pembalap catalan itu semakin negatif. Di Sachsenring, tempat yang sangat indah baginya di masa lalu, ia melihat kenyataan pahit dari motor Jepang. Marquez terjatuh 5 kali selama akhir pekan dan memutuskan untuk tidak ambil bagian dalam balapan hari Minggu. Situasi utopis baginya di Jerman. Menjelang Grand Prix Assen dan setelah jeda musim panas, ketidakpastian tentang masa depannya terus meningkat. Livio Suppo sangat memahami dunia MotoGP. Dia bekerja selama beberapa tahun di Honda dan terakhir di Suzuki. Berbicara kepada Mod.it, pria asal Italia ini menjelaskan seberapa besar kerugian yang dialami oleh merek-merek Jepang saat ini. Karena bukan hanya Honda, tapi juga Yamaha dan Suzuki yang kini sudah tidak ada lagi di MotoGP.
Pabrik-pabrik Jepang berada dalam situasi yang sulit saat ini dan yang paling kompetitif yaitu Suzuki sudah tidak ada lagi, kata Suppo. Pria Italia ini yang menyadari situasi dramatis yang dialami Honda hanya akan mempertimbangkan untuk kembali dengan satu syarat utama. Jika Nakamoto menelpon saya dan memberitahu saya bahwa dia juga akan kembali, saya juga akan kembali. Charles Trujillo dan Dani Pedrosa pada tahun 2017 sudah mengatakan bahwa Honda adalah motor yang sulit untuk dikendarai. Tetapi Marc Marquez terus menang dan manusiawi untuk berpikir bahwa pembalap lain adalah orang-orang yang tidak naik kelas. Ini sedikit mirip dengan chassis Stoner di Ducati, jelasnya. Marc Marquez adalah sebuah fenomena yang dikonfirmasi oleh penampilannya di atas Honda. Selanjutnya, Suppo merefleksikan Marc Marquez dan situasinya saat ini di Honda. Pria Italia itu membandingkannya dengan apa yang dialami Fabio Quartararo di Yamaha. Dua pembalap hebat dengan dua motor yang tidak mampu bertarung untuk memperebutkan posisi teratas. Bagi saya, Marc Marquez harus melakukan seperti Fabio Quartararo yang bukan Quartararo tahun lalu dan tidak mengambil risiko yang tidak perlu, katanya. Di Sachsenring, kata Suppo, pukulan emosional dan psikologis bagi Marquez pasti sangat brutal. Marc datang ke Sachsenring dengan mentalitas bahwa ia bisa memenangkan balapan, terutama melihat apa yang dilakukan Alex Rins di Austin. Karena tidak mampu melakukannya, saya pikir pukulan psikologisnya sangat besar. Ia memprediksi. Membandingkan kiprah Marc dengan para pembalap Honda lainnya bahwa Marquez adalah sebuah fenomena. Hal ini dikonfirmasi oleh penampilannya bersama Honda ini. Dibandingkan dengan para pembalap Honda lainnya. Terakhir, ia berbicara tentang pertarungan untuk memperebutkan gelar juara dunia MotoGP. Pecco Bagnaia saat ini adalah pemimpin klasemen, namun Jorge Martin memiliki level untuk menantangnya. Suppo berharap Ducati tidak ikut campur dan tidak menerapkan tim order. Jika saya adalah Ducati, saya tidak akan melakukan apapun dan membiarkan Martin dan Bagnaia bertarung untuk kejuaraan dunia MotoGP, katanya.